Yang dia godang 2 tahun itu ya ada itu dari komandan. Bayangkanlah sakit sayangnya komandan itu sama saya. Tidur satu bantal. Satu selimut mar. Waktu tembak misterius itu. Pakai lagi saya itu di Jakarta, masuk hutan, keluar hutan, bawa mobil sedan, mobil Crown. Oh, itu yang paling berat. Salahnya kepala di sini, perut di sana, kaki di mana-mana lagi itulah. Maksudnya? Istrinya diperkosanya, dipertontonkan sama anak-anaknya itu. Habis istrinya itu mbak turun. Dia ditembak, mati, dipoto. Fotonya itulah bukti kan. Lihat mata kepala kita dipukuli, dibacok di situ. Sampai hati kita. Sebenarnya itu PKI itu ya bukan banyak yang nggak tahu dia itu. Nama dia didaftarkan kawan-kawannya. Kan begitu bersahabat, sekolah katanya didaftarkannya. Tiba-tiba masuk ke buku besar, ya cari lah dia. Jadi nggak ada yang mau kakek sampaikan ke presiden atau gimana kek? Nggak tahu nanti naik video kita ini kan? Nggak tahu bisa kakek nggak tidur di gerobak lagi kek? Keluhan saya itulah, macam mana lah saya bilang ya. Sebenarnya sudah kalau kita pikirkan berat juga lah. Adalah tempat tinggal saya sebenarnya dikasih. Keinginan kakek itulah kan ada tempat tinggal. Ada tempat tinggal, bisa awak berusaha gitulah kan. Iya kek. Biar nggak tinggal di gerobak lagi kan? Iya itulah. Terus apa lagi kek? Kira-kira itu aja lah. Itu aja permintaan kakek. Itu aja lah. Untuk Bapak Presiden. Tapi saya rasa berat juga lah itu kan. Sebab permintaan awak harus mempunyai sebidang tanah lah. Kiranya ada bisa untuk rumah. Iya, sambil usaha gitu. Iya, untuk rumah agak 4 meter lebarnya kan bisa buka usaha di situ. Terus apa lagi kesan-kesan kakek waktu berjuang dulu kek? Yang paling membekas di hati kakek? Ya paling membekas itu sekarang ini ya. Orang paling pemimpin sekarang nggak memikirkan nenek-nenek kita yang sudah hilang itu semua berjuang itu. Dulu ibaratnya kan kek orang kakek berjuang untuk kemerdekaan. Sekarang sudah merdeka. Sekarang namanya sudah merdeka ya begini saja. Dibiarkan orang-orang yang berjuang dulu ya kek. Iya, nggak dipikirkan orang itu. Kalau Soekarno masih ada, Hari Ibu semuanya diperingati kan. Ini nggak ada lagi kan. Apa-apa tidak ada. Apa nggak sedih. Mama saya itu berjuang dengan ayah setara dengan itu yang dinamakan Ibu Kartini. Iya. Ya. Itu. Tapi bapak nggak tahu lagi siapa nama orang tua. Kalau nama ayah masih tahu. Siapa namanya? Yusuf. Nama mama ini lah nggak tahu. Orang yang masih ada dulu pun dia pun lupa nama mama itu. Iya. Karena memang waktu kecil udah ditinggal ya nek. Wah, itu berjuang ya. ngeri. Sedangkan membersihkan saya ini namanya sunat Rasul itu Syekh Aik Libung. Tuan Syekh Aik Libung, Tuan Syekh Moramais. Di situlah saya belajar itu. Sehuruf demi sehuruf gitu. Tapi pernah nggak kakek di sini sekitar sini jalan atau gimana dikira kakek orang maaf kek orang gila gitu? Sering kek sering dibilang orang gitu? Enggak pernah. Kalau dengar telinga kita enggak pernah. Iya, enggak pernah dengar telinga, tapi enggak. Tapi kalau di dalam hati kecil kita, ya ada juga lah kita merasa begitu kan. Iya. Tapi kalau kita enggak open aja gitu. Iya. Biasa dulunya. Ini masih lumayan dulu kaki ini. Biasa tengah malam jalan di situ cari gelas aqua ini. Iya. Jadi datanglah petugas baru, polisi baru. Orang itu 2 orang. Ditanya lah saya. Datang polisi lama ini. Jangan tanya-tanya kakek itu. Dia yang punya masjid itu. Kau pun katanya. Dia yang punya masjid ya. Dia kan cari-cari gelas aqua itu namanya cari tambahan. Gitu. Iya. Makanya dia. Oh iyalah. Belum tahu aku. Katanya. Cari. Iya. Jadi pernah kakek itu dalam
selama di sini kayak pernah kakek nggak makan satu hari gitu? Atau Pernah. Tapi kalau datang pertanyaan orang ya sudah, si kakek bilang gitu. Mana mau kakek bilang enggak? iya. Sudah. Bilang udah. Cuman prinsip kakek mulai dari kecil meminta nggak mau. Mulai dari kecil ya. Nggak mau. Kalau seandainya dipikir-pikir memang bisa kakek pergi minta-minta ke pasar gitu kan, tapi kakek nggak mau minta-minta Nggak mau. harga diri gitu Ya, kayak. nggak mau. Mulai dari kecil itu ngambil barang orang, bawang 1 biji, kentang atau kentang gitu tak pernah. Mudah-mudahan nanti kalau ke Tuhan itu nggak ada pertanyaannya itu. Iya. Iya nggak ada itu. Selama di sini kakek mudah-mudahan ya seperti musibah-musibah itu kan yang dulu di Jawa berapa kali, ini berapa kali masih bisa kakek ikut istilahnya numpang. Oh pernah kakek. Tapi komandan-komandannya itu heran juga, ya duit siapa yang besar ini? Katanya enggak tahu lah, anak-anak dari itu. Nenek itu, nenek yang mana? Itu yang manjal-manjal di belakang. Wah, hebat pohon kemanusiaannya ya. Sedangkan orang besar aja itu wali kota pun 5.000 perak kata orang. Pantaslah kakek itu panjang ketua umurnya. Sehat dia terus, nggak pernah sakit di situ dia. Itu, iya. Selama di sini berapa kali sakit kayak? Kalau demam namanya nggak pernah, cuma pilek-pilek gitu aja lah. Pilek kadang-kadang mau seminggu, 2 minggu kadang-kadang. Kalau demam namanya enggak. Jadi dulu juga mewajibkan dari pihak mahasiswa, ya, tahu orang itu dia orang pejuang, diajak lah di sana itu apa jalan apa namanya di kantor orang itu kan, diwawancarai lah dia di situ. Jadi katanya apalah keluhan kakek? Kalau keluhan saya yang lebih berat saya rasa, saya bilang meratalah hidup ini, saya bilang. Jangan seperti sekarang ini. Ini kan sudah boleh dikatakan cangkul buaya ini, saya bilang. Cangkul buaya itu seperti apa kak? Maksudnya tarik sama dia saja. Oh. Lihatlah sekarang ini. Mana boleh dikatakan nggak ada lagi duit beredar di lapangan ekonomi. Lihatlah orang-orang jualan itu kan sakit. Iya. Sedih. Apalagi datang lagi hujan. Itulah namanya kita merdeka, tetapi itulah kan seharusnya yang disebutkan merdeka itu sudah benarnya bebas. Iya. Apa saja kepingin kita ada duit, apa saja nggak ada duit. Ini sekarang kita nggak periksanya setiap rumah tangga orang yang susah itu macam mana. Iya. Pak Soeharto bilang kira-kira 10% lagi kita yang susah. Ya. Aduh, enak kali saya yang bicara ini. Saya pikir orang banyak yang nggak makan segala macam. 10% lagi katanya. Jadi yang sebenarnya yang bagus SPJ itu diperhatikannya orang susah. Jadi itu pun ya kalau kita hati kecil kita melihat banyaknya orang-orang kaya yang menerima beras sedikit itu ya banyak. Kan mana lah uji itu pemimpin. Memang nggak dia makan tapi dia jual. Iya dijual. Mana mau dia makan beras miskin? Mana mau dia ya. Tapi dia harus duluan bagiannya. Iya. Bila begitulah. Kemana lagi? Jadi waktu dia hukum pun bagus berjalan kan. Iya. Hukum pemerintah. Cumanya pihak dari pemerintah ini nggak seberapa yang sadar.
Kalau dulu pangkat kakek apa kek terakhir kek? Dulu, kalau dulu mana boleh ada pangkat, nggak ada namanya pangkat. Cuman di perjuangan itulah komandan kita itulah menilai. Dulu ya lengkapnya saudara-saudara saya itu semuanya itu, tapi busuk-busuk di kantong aja lagi tuh, kesudahnya dibuang semua. Sedangkan yang dia gorang 2 tahun itu ya ada itu dari komandan. Bayangkanlah sakit sayangnya komandan itu sama saya, tidur satu bantal, satu selimut, makan pun sepiring. Ayo makan pak, bang. Panggil abang dia. Sekarang udah di mana komandan? Enggak tahu lagi, kita sudah dicari itu di Jakarta, nggak ada dapat. Siapa namanya juga? Namanya pun nggak ingat lagi. Aduh, iya sudah berapa tahun pula, sudah lama. Brimob Kalimantan itu dengan Brimob Semarang. Waktu tembak misterius itu, pakai lagi saya itu di Jakarta, masuk hutan keluar hutan, bawa mobil sedan, mobil Crown namanya. Waktu tembak misterius? Iya. Lori yang paling berat salahnya, kepala di sini, perut di sana, kaki entah di mana-mana lagi itulah. Maksudnya? Itu yang paling berat kesalahan dia, potong badan itu. Itu kenapa ada penembakan misterius itu juga? Orang jahat. Hah? Orang jahat itu. Itulah orang jahat. Sekarang bunyi kejahatan dia itu ya, dia dirampoknya semua harta orang ini. Lantas istrinya diperkosanya, dipertontonkan sama anak-anaknya itu. Habis istrinya itu, ya kalau ada gadisnya itu pun diperkosa orang itu juga. Lantas dibunuh. Dia berkali-kali kesalahan itu begitu. Berarti siapa yang nyuruh itu penembakan misterius itu? Presiden dulu? Presiden. Waktu zaman siapa? Soeharto? Soeharto ya. Kalau itu kita merasa wajar lah hukuman dia itu seperti itu. Ya perbuatan dia itu nggak manusiawi lagi kan. Iya kan. Sudah habis hartanya diperkosa, dibunuh lagi berkali-kali perbuatan orang itu begitu. Kayu-kayu besar yang tinggi-tinggi itu, wah ada itu lampu sorotnya itu. Seterang-terangnya ke atas nampak semua. Suruh turun nggak mau turun, dia didor terus, tembak terus. Sudah ditembak mati, yang dipoto, fotonya itulah bukti kan. Berarti ikut dulu kakek itu? Ikut dipakai itu. Berapa orang itu dipakai ya? Dulu? Saya dulu sendirian, tapi setiap malam berangkat kadang-kadang 2 petugas kawan saya, kadang-kadang 1. Walaupun wanita petugas itu ukurannya luar biasa. Oh berarti nggak ramai orang dipakai penembakan misterius ini? Enggak pernah banyak-banyak itu. Hebat juga. Ada yang 5 satu goni. Apa? 5 dipotong-potong, 5 orang dipotong-potong masukkan ke goni, bam ke sungai sana, ke sungai Kali Ciliwung itu, bikin besi yang berat. Mana ada